Malam mak, hujan deras Medan. Iya sayang. Di Solo gerimis tipis-tipis. Lia Pardede ya. Ntar ya, kita ngobrol-ngobrol. Kan banyak yang nanya sama mama. Cara latihan pernapasan. Cara konsentrasi. Pengendalian pikiran. Manfaatnya. Efeknya. Mama biar ajarkan ya. Cara yang paling sederhana ya. Ica Panjaitan sedang menonton. Halo, malam. Kak Bara lagi di Medan kah? Lagi di Solo sayang. Rosalina Desi Anti. Bunda sudah Liam Eka Putri nonton. Monggo Bunda. Ntar ya, yang mau nanya konsentrasi itu apa? Erni Manik malam sehat ya mak? Ya sayang, sehat selalu kita ya. Konsentrasi itu apa? Manfaatnya apa? Untuk kesehatan, untuk psikologi. Ya, kita bincang-bincang sambil mama praktekin nanti. Ini ada murid mama yang mau belajar konsentrasi benar-benar dari awal, dia belum pernah, mau coba belajar. Arta Barimbing Marice Pelita Nancy Luciana Marbun. Mama mau berbagi tips atau cara yang paling mudah ya, latihan pernafasan ya, konsentrasi, latihan dari awal supaya pikiran nggak bercabang-cabang ya, supaya pikiran kita nggak bercabang-cabang, supaya kita melakukan segala sesuatu itu benar-benar konsentrasi ya. Kalau masak, konsentrasi masak, nggak pikiran kemana-mana. Kalau kerja, konsentrasi kerja, nggak pikiran kemana-mana. Kalau istirahat, konsentrasi istirahat, supaya pikiran nggak kemana-mana. Ya, men yang mau nanya silakan ya sayang. Mama luangkan waktu. Kan banyak yang nanya ya, konsentrasi itu apa? Ini nggak ada unsur-unsur apa mistik, agama gitu, nggak ada ya sayang. Malam mak, si Octavia Panjangan malam sayang. Yang mau nanya silahkan nanya ya. Nanti ada murid mama yang tak ajarin, kalian bisa lihat manfaatnya apa ya. Memang itu sebenarnya dampaknya langsung kerasa ya, ketenangannya langsung kerasa, tapi lebih terasa lagi nanti kalau sudah lama ya. Dulu mama juga begitu di Jakarta ya, nggak bisa ngontrol pikiran ya, nggak bisa ngontrol keinginan. Karena mama belajar sudah Liam Eka Putri, susah untuk berkonsentrasi itu mak. Bagaimana caranya mak? Iya, nanti kita pelan-pelan bahas, kita praktekkan. Nanti mama ada murid sini yang bisa diajarin, yang dia belajar dari awal. Malam ini dia baru belajar ya, konsentrasi ya sayang. Jadi kalau kau melakukan segala sesuatu dengan konsentrasi ya, semua yang kau kerjakan pasti bagus ya. Karena menurut mama ya, untuk hasil yang bagus, orang itu bukan hanya karena bodoh atau karena pintar ya, bukan hanya itu faktor. Yang paling penting bagi mama adalah orang konsentrasi. Karena orang bodoh sekalipun yang katanya bodoh, kalau dia konsentrasi, dia akan melakukan pekerjaannya pasti dengan tepat. Dia akan merespon segala sesuatu dengan tepat. Itu orang konsentrasi ya. Orang pintar pun kalau tidak bisa mengolah pikiran, tidak konsentrasi, pasti ditanya apa, nyambungnya apa. Nah, pasti kerjanya juga belum tentu bagus gitu, ya.
Erica bisa menonton. Nah gitu ya sayang ya. Jadi kalau mau yang ditanya sambil nunggu yang lain, tanya aja ya. Silakan tanya, Mak, konsentrasi itu apa, sampai apa detailnya juga nanti Mama jelaskan, nanti Mama praktekkan sama murid Mama, tapi tanya-tanya aja lah. Ya. Mak udah jalanin lama ya sayang ya. Jadi mudah-mudahan bisa jawab. Cici Octavia Pandiangan, orang yang mau belajar dan fokus ya Mak. Iya sayang, fokus. Jadi kenapa kadang-kadang kita lihat orang itu kok berhasil ya, kok pintar ya, itu sebenarnya karena fokus. Bukan karena bodoh atau pintar. Nah, jadi ada anak yang diserahkan ke mama. Itu dari Bogor itu buangan. Dari SD udah dicap bandel, udah dicap kriminal. SMP nggak mau sekolah, sudah dicap kriminal, nggak betah sama orang tuanya. Kawan sama preman. Ya. Karena dia hampir kena sesuatu yang mengerikan, hampir dia itu diambil sama, hampir masuk geng narkoba. Akhirnya dikasihlah dia ke mama. Karena orang tuanya itu mantan pegawaiku dulu dan kita dekat kayak keluarga. Setelah dikasih ke sini anak itu yang katanya bodoh, katanya kriminal, mama pelan-pelan mama didik, mama kembalikan dia ke usianya, ya ke usianya, ya disentuh dia berdasarkan usianya. Pelan-pelan mama ajari konsentrasi. Dia itu bahkan lebih pintar dari murid mama yang paling pintar sekalipun. Dia bisa jadi multitalenta, bisa pertukangan, bisa peternakan, bisa menjahit, bisa semua bisa. Apa yang mama ajarkan sama dia 100% bisa dilakukannya. Nah berarti kan sebenarnya nggak ada anak nakal, nggak ada anak bodoh. Hanya ada orang yang gagal membuat anaknya nyaman. Ada orang yang gagal membuat lingkungan yang baik buat anaknya. Nah, ada orang yang gagal melatih konsentrasi kepada anaknya. Sebenarnya nggak ada yang jahat. Kalau ditanganin dengan baik, diposisikan sesuai nalurinya, semua anak bagus. Apalagi dilatih konsentrasi. Nah, mama bicara seperti ini karena mama sudah ada buktinya. Sudah menangani. Ya sayang ya. Ayo Mak mau nanya, saya kan orangnya emosian. Gimana caranya mengendalikan pikiran dan hati supaya tidak gampang emosi Mak? Itulah berlatih sayang ya. Awalnya, cara yang paling awal itu adalah melatih pernafasan. Relaksasi ya. Kadang-kadang orang merasa badannya nggak ada apa-apa. Tapi kalau begitu kau latihan relaksasi, latihan pernafasan, kau baru sadar selama ini kau tegang. Selama ini kau spending, selama ini badan-badanmu itu tegang, gak lemes. Nah gitu. Setelah kau latihan pernafasan, kau baru tahu. Nah ternyata selama ini tegang. Nah latihan pernafasan dulu. Nah seiring berjalannya waktu latihan pernafasan, nanti latihan konsentrasi masuk di situ pelan. Jadi yang mama contohkan di sini nanti dasarnya, ya sayang ya, dasarnya. Ada begitu banyak cara dari yang mudah sampai yang sulit. Tapi mama akan ajarkan sama kamu, praktekkan dasarnya. Yang paling mudah, yang paling dipahami, yang paling mudah dipahami. Ya, gitu. Nah, ya, ayo tanya-tanya dulu aja sampai agak malam. Ya, nanti ini, ya, nanti juga mama akan ada tanya jawab sama ini murid mama. Tak perkenalkan dulu ya, siapa ya Gus? Ini pegawai mama ya, belum lama kerja tapi dia ada niat ingin belajar ya. Ya kebetulan mama ada banyak permintaan, orang pengen tahu gitu loh, pengen tahu dulu ya, pengen belajar belum tapi pengen tahu, sebagian orang pengen tahu. Nanti ini mama terangkan pelan-pelan. Delani Story, iya mak, saya juga begitu mak, beberapa hari ini emosian banget ke anak. Terus tangan ini sangat ringan ke anak. Kasihan anak saya mak. Tolong nasihatin saya mak. Saya gak pengen begitu gampang emosi. Tapi susah ngerem, please. Gini Delani Sitorus ya. Yang pertama kali ya. Kalau kita emosian, ini yang pengalaman ya. Pertama kali ya sayang ya. Itu memang kondisi ya. Kondisi mental ya gitu. Nah sebagian orang bahkan mama sendiri dulu itu
Semua sampah-sampah di pikiran sama di hati itu nggak dibuang. Jadi yang terjadi minggu lalu, yang terjadi tahun lalu, disakitin orang, dihina orang, disakitin keluarga, ya, dapat tekanan, ketakutan, depresi itu nggak dibuang, nggak dilepas. Ya, jadi yang udah kita disakitin orang atau kita merasa malu atau merasa apapun udah seminggu yang lalu, setahun yang lalu itu masih dibawa-bawa, nggak kau buang. Nah itu, makanya kau pikir kadang aku nggak masalah, Mak, tapi kenapa marah-marah? Bukan sayang, nggak kau buang. Semua kejadian-kejadian itu kau simpan di bawah alam sadarmu, di bawah pikiranmu. Itulah kenapa kita bisa meledak tiba-tiba. Itu pelampiasan sayang, yang bahkan kau sendiri nggak ingat. Pelampiasan apa itu? Nah itu satu ya sayang. Satu lagi adalah kau manusia itu dipengaruhi oleh zat-zat yang ada di tubuhmu. Jadi kalau kau kekurangan zat, ada vitamin-vitamin atau zat-zat tertentu, mineral yang kurang dalam tubuhmu, kau pun bisa emosian. Nah, atau gula darahmu nggak stabil, bisa emosian. Gula darahmu tinggi, emosian. Tekanan darahmu tinggi, emosian. Jadi ada aspek fisik yang mempengaruhi itu, ada juga aspek mental. Ya sayang ya. Nah itu coba pikirkan ya. Anumi manurung. Mak, aku ada lihat teman, kalau dia lagi emosi marah, dia bisa membuang energi negatifnya ke bumi. Gimana caranya, Mak, bisa membuang energi negatif dari diri kita, menemukan cara untuk gini sayang ya. Memang ada cara ya. Bumi itu adalah tempat segalanya akan kembali ya sayang. Bahkan petir itu pun kalau udah distrumkan ke bumi, hilang kekuatannya ya. Semua akan kembali, bahkan kita mati pun kembali ke bumi. Kita buang itu, tapi nggak perlu sayang ke situ dulu ya sayang ya. Itu nanti ada lagi tahap-tahapnya, cabangnya. Yang dasar-dasar aja kita ya. Kendalikan dulu pikiran, latih pernafasan, relaksasi, kendalikan pikiran dulu ya sayang. Itu aja. Ya, nggak perlu kita buang ke bumi, netralkan aja dalam diri kita ya sayang ya. Cici Octavia Pandiangan, gimana Mak caranya membuang sampah-sampah pikiran itu, Mak, biar kita jadi orang yang tenang dan dapat menguasai keadaan. Yang pertama, kau harus latihan relaksasi, minum air putih yang cukup, periksa kesehatan ya. Nanti dari latihan relaksasi kau nanti kerasa. Kalau kau sudah biasa latihan konsentrasi, latihan pernapasan, kau bakal tahu. Kalau gula darahmu tinggi, kau akan kerasa. Darahmu mulai tinggi, kau kerasa. Kau kurang minum, akan kerasa. Itu semua pengetahuan itu akan datang pada dirimu. Karena kau udah sensitif. Kalau kau sudah melatih pernapasanmu, kau akan sensitif kepada dirimu. Jadi kau gampang mendeteksi, misalnya, kayaknya aku sakit ini, kayaknya aku. Karena kau sangat sensitif ke dirimu. Gitu ya sayang ya. Ya, ayo nanya lagi terus. Iya bener Mak, yang Mak bilang, saya pasti coba Mak. Terima kasih, sehat selalu Mak. Iya sayang ya, terus aku perkenalkan dulu, tapi kamu belum nanya ya. Mungkin kau harus bikinkan aku kopi pahit dulu ya sayang. Siap. Ini kau perkenalkan sama Agus ya. Kau perkenalan aja ya Gus. Dia ya. Ini yang mau Mama latih. Halo, selamat malam. Saya Agus. Saya bekerja di Mama kurang lebih 1 bulan ini. Saya tertarik untuk latihan konsentrasi ke Mama karena ya begitu pula pemirsa, saya juga banyak masalah dan seringkali konsentrasi saya pecah ketika saya sedang kerja. Nggak bisa tidur, gelisah sepanjang malam, suka marah-marah tanpa sebab. Ya begitulah, suka nggak bisa kontrol emosi. Wajar ya Gus, karena setiap orang punya masalah ya. Ya wajar, semuanya begitu, setiap orang punya masalah ya. Tapi bagaimana kita merespon masalah, itu yang harus kita latih ya sayang ya. Bagaimana kita ngeresponnya supaya kita selamat dari masalah kita sendiri ya. Itu udah Mama perkenalkan, Agus admin Mama yang sebulan ini udah kerja, dia mau belajar. Nah ini kesempatan Mama juga sharing-sharing sama penonton yang mau sedikit tahu kemudian belajar, silahkan ya. Ya itu gak ada aspek agama atau mistis ya, benar-benar semuanya adalah pengendalian pikiran dan diri sendiri. Baik Mak, ntar aku coba untuk relaksasikan diri sendiri Mak. Makasih untuk sarannya. Iya sayang ya, nanti Mak belajarin ya bagaimana relaksasi ya. Yang mau ditanya konsentrasi itu apa, yang ada masalah apa, cobalah ketik, kita sharing ya sayang ya. Karena semua masalah itu kalau kita bisa mengendalikan sebenarnya, tidak akan menjadi permasalahan. Semua orang punya masalah.
Tapi apakah masalah itu akan jadi permasalahan? Itu tergantung respon kita ya sayang ya. Respon kita menghadapi masalah ya sayang ya. Semua orang bermasalah, namanya makhluk hidup pasti ada masalah. Tapi masalah itu jadi permasalahan atau enggak, itu tergantung respon kita. Ya sayang. Rame Pasar Ibu lagi di mana, Mak? Di rumah Solo sayang. Ya. Tuh, jadi sesuai tema malam ini ya. Kok ada suara jangkrik, Mak? Ya iya, ini rumah Mama ini joglo, nggak ada temboknya. Belakang itu udah kebun. Tuh. Belakang itu kebun. Ya. Sebelah sana udah nggak ada rumah, kebun. Belakangnya sawah. Kan di desa sayang. Mau nanya apa lagi sebelum Mama mulai ya sayang ya. Helen Desiana Sinaga. Ya. Mak, Marta Siboro. Mak, aku orang yang susah kerjasama melakukan satu pekerjaan. Misalnya sedang buat rangkaian bunga yang tadinya saya sudah punya konsep, tapi tiba-tiba ada orang nimbrung terus bilang buat awak tentukan, Mak. Bilang buat awak tentukan, Mak. Dan gimana caranya supaya bisa kerjasama melakukan satu pekerjaan ya, Mak? Iya sayang ya. Gini. Ya, gini sayang ya. Itu berkaitan dengan ego ya. Mama tahu, Mama menghadapi pekerja banyak banget. Ada sebagian pekerja Mama yang memang nggak bisa ikutin. Itu karena ego yang tidak bisa kita kendalikan sayangnya. Ego, ya, nafsu, ego, itu termasuk peralatan-peralatan yang ada dalam diri kita yang harus kita kendalikan sayangnya. Dia itu hanya alat, ego itu hanya alat, nafsu itu hanya alat yang harus kita kendalikan. Nah, kalau kita konsentrasi, kendalikan pikiran, kendalikan pernapasan, ego pelan-pelan akan terkikis. Dominasi ego dalam dirimu pelan-pelan akan terkikis. Ya sayangnya. Hanya memang nggak terbuka ya, Mbak. Rumahnya terbuka sayang. Ini banyak ada beberapa rumah. Nah, kalau joglo, namanya joglo di Jawa. Itu rumah yang nggak ada temboknya, cuma untuk kumpul-kumpul. Yanti hai Kak Bara, apa kabar Kak? Lama kita nggak berjumpa. Udah 6 tahun lamanya Kak kita nggak jumpa. Iya sayang Yanti. Gimana ini Yanti? Cici Octavia Pandeangan. Pelajaran mahal ini Mak. Makasih udah membagikan pelajaran yang berharga Mak. Iya sayang. Sharing-sharing ya. Aku pun sama kayak orang-orang yang lain kayak kamu dulunya ya, nggak bisa kontrol. Nah, cuman aku belajar. Itu aku nggak mau dong menyakiti orang lain dengan sifatku, dengan apa aku nggak mau. Jadi harus aku kikis, harus aku kendalikan, sayang ya, supaya aku nggak menghadapi banyak masalah. Malah Mak, saya selalu ya Mak, berarti manurung. Iya sayang. Pas Mama baca komenku di atas hilang jaringanku Mak. Iya sayang Marta Sibor, komen lagi aja. Komen lagi Beb. Iya Mak, sehat selalu lah Mak. Iya Sari Utapnya. Nanti Mama pelan-pelan terangin ya. Sabar dulu kalian ya. Meli Kamelin, Mak, kenapa ya kalau ada yang nyakitin perasaan saya gampang banget kecewa, emosi, gampang sedih, mood, gampang berubah. Saya sampai depresi Mak. Masalahnya paling banyak dari orang terdekat Mak. Gimana caranya? Sama sayangnya. Itu banyak, bukan kau aja mengalami. Sebenarnya hampir semua kita mengalaminya. Itulah kenapa kita harus belajar pengendalian ya Kak. Yang menyebabkan kita emosi, yang menyebabkan kita marah, kita sedih, itu sebenarnya pikiran. Ya, karena pikiran kita belum terbiasa kita kendalikan. Dia mengarahkan kita kemana-mana gitu loh. Dia mau mengarahkan kita ke sedih, ke depresi. Kita kayak diombang-ambing. Karena dia liar pikiran kita. Kalau kita sudah berhasil mengendalikan dia nggak bisa semaunya. Nah gitu loh sayangnya. Nanti Mama terangkan. Pokoknya kamu kumpul. Nanti kalau udah banyak Mama terangkan dulu ya. Ibarat buku, Mama terangkan buku sampul pertamanya. Siapa kau? Siapa manusia ini? Ya, apa yang ada dalam diri manusia ini? Mama terangkan nanti. Ya, kumpul lah kalian ya. Aku di Jakarta Kak, aku pelanggan Kakak. Kalau mau jahit kebaya di Ramangun Kak, kebaya nikahku Kakak dan adikku. Iya sayang. Mama lupa, cuman kalau ketemu pasti ingat ya. Kak Yanti ya. Nah ini yang tadi malam Kak sehat selalu. Pas Mak baca komenku ini mana ya? Nah, Agustina Bangun tadi nanya, Mak, kenapa kita suka merasa hampa ya?
Itu dalam sekali sayang. Kenapa kita merasa hampa gini? Ya. Itu nanti berkaitan sama yang mau Mama terangkan halaman pertama tadi ya. Ya, jadi manusia itu sebenarnya bukan hanya pikiran. Pikiran ini cuma alat, ya. Jadi ada lagi di dalam diri kita itu namanya jiwa atau roh. Kalau pikiranmu nggak nyambung, kalau pikiranmu lari terlalu kencang, sementara dia nggak nyambung ke dalam sini, itulah kenapa kau suka hampa sayang ya. Kau nggak melakukan sesuatu, kau melakukan sesuatu hanya untuk kepuasan pikiran. Bukan, nggak ada kepuasan hati, makanya kau hampa. Kalau kau melakukan sesuatu, kena ke pikiranmu, puas hatimu nyambung, kau nggak akan hampa ya sayang. Orang-orang yang pikirannya hampa kayak di dunia barat sana, dia kaya, dia kelihatan terdidik, dia punya segalanya, tapi hatinya hampa. Mama udah tahu, udah pernah ke Eropa. Mereka hampa sayang ya, karena mereka itu hanya pikiran. Ya, kenapa bisa frustasi, bisa bunuh diri orang itu? Karena semua yang dilakukannya karena pikiran, dengan pikiran dan tujuan pikiran. Nggak dibawanya hati nurani ini, nggak dibawanya jiwa ini. Ya. Nah, kenapa kita lebih kuat? Karena kita hidup setengah dari pikiran, setengah dari jiwa, dari hati nurani. Ya, kalau apa yang kau lakukan dalam hidup ini mengena ke hati nurani, kau nggak akan hampa sayangnya. Karena hanya pikiran, begitu kecewa, nggak ada lagi yang tertinggal habis. Itulah hampa. Ya sayangnya, manusia ini ada pikiran, ada rohaninya ini. Ini yang harus disambungkan. Kenapa kita latihan konsentrasi? Supaya pikiran tidak terlalu menguasai dirimu. Ya sayang ya, supaya hatimu ini, rohanimu ini, jiwamu ini turut campur dalam kehidupanmu. Kalau hatimu, nuranimu ini yang disebut nurani atau hati atau jiwamu ikut campur dalam kehidupanmu, kau nggak akan hampa sayang. Tidak akan. Karena kehidupan ini milik jiwamu, bukan milik pikiranmu. Pikiranmu hanya alat. Ya, Mama minum kopi dulu. Pikiranmu hanya alat. Ya, nggak ada apa-apanya itu dibanding rohani kita. Aduh enaknya kopi lanang ini. Kopi pahit enak kali. Ya, itu udah Mama jawab tadi ya sayangnya. Anti boru manurung malam sayang. Heriana arta mepiana baho iya sayang. Ya sayang ya. Mak, aku orangnya susah kerjasama, sudah Mama jawab. Jawab lagi dong Mak, tadi hilang jaringanku. Nggak terbaca, aku ketik lagi lah ya. Hilang tadi. Marta Siboro. Darmi Anita Nenggolan, malam Mak, malam. Ya. Sebentar nanti Mama terangkan ya, sebelum mengajari si Agus konsentrasi. Nanti Mama ajari halaman pertama ya. Halaman pertama pelajaran dirimu, itu pelajaran diri kita ini. Ma, apakah firasat wanita itu selalu benar? Kalau perasaanmu terlatih, itu bisa benar sayang ya. Kalau tidak terlatih, kau bisa halusinasi. Ya, nerli senoritas tohang ya. Ma, apakah firasat wanita itu selalu benar? Enggak sayang ya. Tergantung kualitas mentalmu, kualitas jiwamu, kualitas pikiranmu. Ya sayang ya, ada halu, ada karangan, ada skizofrenia ya, hati-hati. Ya sayang ya. Anti boru manurung malam, Ma. Malam sayang. Malam. Ya. Ayo yang mau nanya lagi tadi silakan ya. Nanti Mama ulang ya. Yang ketinggalan pembicaraan Mama tadi, tanya jawab sama kalian tadi, bisa kalian ulang nanti videonya ya. Yang mau nanya apa? Yang mau nanya soal pengendalian diri, nanti Mama jawab pelan-pelan sambil nunggu banyak orang. Ya. Nah, nanti Mama jawab, Mama kasih tahu siapa diri kita ini. Manusia ini apa sih? Kalau kau nggak kenal dirimu, nggak kenal siapa kau, nggak kenal apa yang ada dalam dirimu, nggak mungkin bisa kau kendalikan sayang. Ya. Darmi Anita Nainggolan. Bagaimana menumbuhkan benih hidup kembali agar semangat menjalani hidup ini lagi setelah dikecewakan orang yang kita paling sayangi. Makasih Mak ya. Kak Darmi, ya. Kenapa kau kecewa? Karena disakiti orang yang paling kau sayangi sayang. Karena kau melekat sayang. Karena kau melekat. Sayang itu sifat dasar kita sayang. Ya, sifat dasar kita. Tapi kita juga nggak boleh melekat dengan apa yang kita sayangi sayang. Ini kopi. Mama sayang kali sama kopi ini. Tapi kalau kopi ini nggak ada, aku nggak apa-apa. Nah itu.
Jangan melekat ya sayang ya. Yang berlalu ya memang harus berlalu. Semua kejadian itu memang harus kita alami ya. Ambil pelajarannya ya. Itu semua dikendalikan sama egomu. Egomu yang menuntut itu. Egomu yang gak terima karena dikecewakan. Harus dikendalikan. Ini juga jawabannya nanti itu juga bisa masuk ke situ jawabannya sayang ya. Darmi Anita Nenggolan, tolong aku mak, ikutin ya sayang ya. Malah tahu ini bermanfaat buatmu, ikutin ini sampai selesai sayang. Mak liatin aku dong, nggak bisa aku lihat ya dari HP sayang. Ajarin dong mak pengendalian diri pelan-pelan sayang ya. Kau simak pelan-pelan. Apa yang kau pikir masuk logikamu bermanfaat, bisa kau terima, lakukan ya. Andi Boru Manurung, mak kapan lagi baca kartu? Tengok di TikTok mama ya, memang udah mama bagi-bagi ya. Ya, malam ini topiknya pengendalian diri ya sayang, bukan tarot ya sayang. Malam amang Boru Hombing malam kak. Ya. Pahit tapi enak. Itulah kehidupan ini, pahit. Tapi kenapa kalian ketagihan sama kehidupan ini? Udah pahit pun masih ketagihan. Ya karena itu hidup. Kalau bisa menikmati sebenarnya yang pahit ini nggak pahit, enak. Kau disakiti pun itu sebenarnya berkat. Hanya kau nggak tahu sayang. Itu berkat. Itu adalah pelajaran. Setiap orang yang buruk memperlakukanmu sebenarnya itu pelajaran yang bisa meningkatkan kau ke level yang lebih tinggi sayang. Makasih banyak mak, panjang umur sehat selalu amin sayang. Apa nama TikToknya mak? Apa Gus nama TikTok mama Gus? Namanya Mama Tarot. Pokoknya malam ini tentang konsentrasi, pengendalian diri, latihan pernapasan, relaksasi yang paling mudah, yang paling ringan ya sayang. Mak, betapa dulunya untuk bisa benar-benar konsentrasi. Jangan sayang. Mama betapa dulu ya untuk bisa benar-benar konsentrasi. Iya sayang, mama tinggalkan dulu usaha 2 tahun ya. Kan pernah aku nggak eksis di media sosial, pernah. Itu sekitar tahun 2015 sampai 2017 kayaknya. Nah pernah ya, nggak terlalu eksis ya. Mama tinggalkan dulu usaha segala macam, nggak ngerti aku ya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu bertapa sayang ya. Di rumah setelah saya tahu, setelah mama tahu caranya, di rumah kalian sambil kerja, kalian sambil tidur bisa ya sayang ya. Nggak perlu pergi-pergi ke hutan, nggak perlu kayak mama ya, nggak usah ya. Mudah itu ya, nggak usah. Kalau nggak kuat kalian di tempat-tempat kayak gitu pun bahaya ya, nggak usah. Di rumah aja. Mama udah carikan buat kau caranya. Jadi kau nggak perlu masuk-masuk hutan. Cukup aku aja. Yang digigit lintah, segala macam aku aja ya. Kalau nggak usah. Mak, kok bijaksana kali ngomongnya. Aku suka sekali. Salam dari Medan. Iya sayang. Risma Tarigan. Iya sayang. Putra ya putra. Malam mak, malam sayang. Ya. Gus ada yang mau ditanya Gus. Sambil kita relax ini nanti buat kau latihan. Nah. Kalau kamu tanya aku pindahkan kameranya. Mama kemana aja dulu bertapanya. Mama minum kopi merek apa? Mama kopinya nggak ada merek. Ini kopi dari Temanggung. Namanya kopi lanang. Asli digiling nih. Nggak mau mama kopi merek-merek. Maunya kopi asli. Ma, salam dari Top Rapat, Ma. Iya sayang, kayak ini malam, Ma, malam. Gimana mengendalikan diri, Ma, dari orang yang benci? Nanti Mama jawab ya. Kak, aku setiap membantu teman, orang lain selalu tulus, senang bisa bantu orang. Tapi kenapa aku sering dikecewakan oleh mereka? Hasilnya sering sedih, buat hati nangis, capek hati. Kenapa bisa begitu, Mak? Itu wajar ya sayang ya. Banyak yang kayak gitu tuh wajar sayang ya. Itu juga kemelekatan. Karena kau melekat sama kayak mama ya dulu ya. Karena kita kemelekatan kita. Karena kita diajarkan yang baik dibalas yang baik. Jadi ketika kau yang baik dibalas yang buruk, kau nggak terima sayang. Kayak mama dulu. Tapi kata Tuhan, padahal nggak ada janji Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membalas baik dibalas baik. Kalau manusia itu nggak bisa. Jadi karena kau berbuat untuk manusia, maka balasannya bisa baik, bisa buruk. Jadi kau nggak usah kecewa. Tapi kalau yang Tuhan yang balas, pasti baik dibalas baik. Baik dibalas lebih baik lagi. Cuman karena kau lakukan itu kepada manusia, harusnya kau sudah tahu bahwa semua manusia
itu bisa membalas baik ataupun buruk. Jadi kau sebelum melakukannya, kau harus tahu kau berbuat kepada manusia, ya. Jadi responnya bisa baik, bisa buruk. Terima aja dengan senang hati ya, karena balasan yang sesungguhnya akan datang dari Tuhan sayangnya, dari rezeki-rezekimu, dari anak yang sehat, dari umur panjang ya. Tips biar percaya diri mah itu tadi. Ya itulah percaya diri, latihan pikiran. Kan pikiran yang bikin nggak percaya diri. Aku dulu pun nggak percaya diri kok kamera. Ya sayang ya. Ini Agus mau nanya ya, mau nanya Gus. Iya, Mak. Ini Agus, ya orang admin Mama mau nanya ya. Saya sendiri ketika punya masalah yang kiranya nggak mungkin nggak dihadapin, dan kalau dihadapin nggak yakin kalau diri sendiri ini bisa melaluinya, Mampu, ya. dan nggak tahu kemana minta bantuan. Istilahnya benar-benar merasa sendiri. Mau cerita ke keluarga pun juga mungkin nggak akan diterima. Mau cerita ke temen pun pasti akan dibully juga. Karena itu sebuah masalah yang istilahnya untuk diceritakan ke orang itu belum tentu bisa diterima. Nah, padahal masalah itu terjadi dan harus dihadapi. Harus dihadapi dan diselesaikan ya. Supaya kita bisa melewatinya dalam keadaan masalah itu pasti selesai. Itu proses melewatinya itu kan pasti sulit. Bikin kita nggak karuan, Mak. Semua menghadapi itu, apalagi orang-orang muda seperti kamu, semua menghadapi itu, apalagi orang-orang muda seperti kamu ya Gus ya. Pasti menghadapi itu. Apa Mama udah bisa jawab? Iya. Gini ya sayang ya. Dan Agus nanya ya gitu ya, dia kalau dilingkupin masalah, dapat masalah, dia mau ngomong sama keluarganya pun sulit ya. Bagaimana dia cara menghadapinya, mau ngomong sulit, mau kemana sulit ya. Yaitu hampir semua orang muda, kenapa orang banyak terjerumus ke narkoba ya, ketenangan instan, bunuh diri segala macam itu, karena banyak orang buntu sampai dia nggak ngerti dia mau kemana gitu, curhat. Nah, anak-anak muda itu perlu kita ajarkan seperti Agus ini, perlu Mama ajarkan ya, bahwa penolong pertama bagi dirimu adalah penolong pertama bagi dirimu adalah dirimu sendiri sayang. Even masalah itu dibikin orang lain, disebabkan orang lain dan menimpamu, tapi solusi harus datang dari dirimu sendiri. Tapi bagaimana orang yang sedang bermasalah, sedang kalut bisa keluar dari masalah, bisa menghadapi masalah? Kan nggak mungkin. Nah, itu pertanyaannya kan sayang. Nah, setelah kau sadar pun memang harus kau yang menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana caranya dan mulai dari mana kan bingung. Ya toh? Nah, gini ya, Mama juga pernah ngalami kayak kau posisi di situ. Bahkan aku tumbuh dari dibully keluarga-keluarga, dibully tetangga, dibully semua karena pilihan Mama ya. Sampai aku pernah menyimpan dendam puluhan tahun sama seorang pemuka agama karena melecehkan aku di depan orang dengan kata-katanya ya. Mungkin karena waktu itu umurku masih belasan tahun dan aku belum bisa melindungi diri ya sayang ya. Aku sakit hati sekali. Nah, itu tidak terurai lama sebenarnya. Nah, ini di luar konteks Agus tadi Mama cerita ya. Tapi akhirnya Mama bisa berdamai dan paham. Ya, bahkan kelakuan dia yang buruk itu sudah membuat pikiranku terbuka untuk menembus level keluasan hati yang lebih tinggi, level keluasan pikiran yang lebih tinggi. Jadi, Mama nganggap orang yang melecehkan aku tadi dikirim Tuhan supaya aku belajar lebih keras lagi. Supaya aku menerima diriku lebih baik lagi. Nah begitu ya. Nah sekarang kita kembali ke Agus ya sayang ya. Gini, yang nggak disadarin manusia ya. Kalau kau sedang dilingkupin masalah, kau berada di dalam masalah, kau nggak akan bisa menyelesaikan kalau kau ada di dalam masalah itu sendiri. Kau harus keluar dari masalah itu. Masalah itu melingkupi dirimu, fisikmu bisa sakit, pikiranmu nggak tenang. Semua terlingkupin semua, bahkan
tekanan darah terganggu, kesehatan terganggu, tidur pun terganggu karena kau diliputi masalah. Keluar dulu sayang dari masalah itu sayang. Keluar dari dirimu yang bermasalah. Cari dirimu yang lain. Nah gini, karena dirimu yang bermasalah tadi sebenarnya hanya pikiranmu saja. Hanya di level pikiran kau itu bermasalah. Sementara kau masih punya rohani, bisa jiwa. Tinggalkan pikiranmu, masuklah ke jiwamu. Masuklah ke kedalaman rohanimu. Begitu kau masuk ke sana, kau dapatkan ketenangan. Kau dapat kesentuhan batin yang dingin. Pelan-pelan nanti batinmu akan bersuara. Akan mengajarimu bagaimana cara mengurai masalah. Keluar dari alam pikiranmu. Masuk alam batinmu. Dengan cara apa, Mak? Konsentrasi sayang. Kembali lagi konsentrasi. Ya, nanti kita akan praktekkan ya. Nih, gitu ya Gus ya. Mama mau baca ini ya. Mudah-mudahan bisa kau cerna. Boru hombing. Iya Kak, apa aku orang bodoh biar udah sakit hati sama orang tersebut. Tapi masih aja hati ini ingin merangkul. Kalau dia butuh bantuan. Itu hati nurani sayang ya. Itu sifat keibuan ya. Berhombingnya itu sifat keibuan. Mau kau disakiti ribuan kali, mau kau nangis, mau kau maki, tetap aja kau baik. Itu sifat keibuan sayang ya. Itu naluri keibuan seorang perempuan sayang ya. Kau udah diinjak-injak pun kau masih baik. Itu naluri keibuannya sayang ya. Tapi usahakan supaya kau baik. Tapi orang nggak jahat sama kau. Harus kau usahakan juga ya sayang. Bukan berarti naluri keibuan baik. Terus kau diinjak-injak orang juga boleh sayang. Jangan ya sayang ya. Karena kebaikan juga harus kau kendalikan. Sifat kebaikan dalam dirimu pun harus kau kendalikan sayang. Baik pada orang yang tepat ya sayang ya. Jangan baik pada orang yang tidak tepat. Gak boleh ya sayang ya. Kau kasih buah hanya pada orang yang doyan buah. Jangan kau kasih buah pada orang yang makan daging. Atau jangan kau kasih daging pada orang yang makan buah sayang ya. Kau keliru. Salah menempatkan kebaikanmu ya sayang. Putra ya putra, Mak, gimana caranya agar kita bisa terbebas dari pikiran orang lain dan bisa menjadi diri sendiri. Karena hal itu yang terkadang bisa membuat saya minder dan tidak percaya diri. Putra ya putra, iya sayang. Banyak yang datang ke Mama nanya kayak yang kau tanyakan ini sayang. Itulah dia. Tiru meniru manusia ini mengkopi karena dia belum keluar jati dirinya. Itu sama jawabanku sama permasalahan Agus. Karena kau hanya memakai pikiranmu. Kalau kau bisa tembus sampai ke rohanimu nih, di dalam dirimu ini ada namanya. Kalau Jawa bilang guru sejati, kalau orang Batak bilang rohani, roh, ya jiwa bahasa Indonesianya. Kalau kau masuk ke dalam sini, pasti kau percaya diri. Kalau kau pakai pikiran, pasti kau merasa kurang. Dia lebih, ke aku kurang. Dia sempurna. Pasti kau banding-banding ke. Kayak lagu itu. Uang kau ngene, kau dibanding-banding ke. Gitu. Pikiran yang membanding-bandingkan, hati nurani enggak. Masuk ke situ sayang ya. Latihan konsentrasi. Gitu sayang ya. Gitu ya putra ya. Itu hal sederhana sayang. Dan proses. Di umurmu yang masih muda, masih banyak waktu sayang untuk tampil gemilang. Ya sayang ya. Masih banyak waktu agar pikiranmu terkendali, agar rohanimu keluar ini. Nurani, rohani, apalagi namanya terserah. Dia ada di dalam suara hati. Sayang ya. Itu bagian terbesar dalam diri kita yang kita lupakan ya sayang. Sehingga semua manusia merasa ini yang paling besar. Akal logika ini yang paling besar. Padahal ini hanya bagian kecil. Ini hanya kasta paling rendah dalam dirimu. Nih yang paling tinggi. Hati nurani. Ya sayang. Ngopi dulu mamamu ini ya. Biar cantik aku ngopi pahit. Ya, apa yang mau kalian tanya lagi? Agusku ini juga banyak pertanyaan. Penuh dengan bakat dan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan. Mama bilang, wajar. Bagaimana kau bisa meningkatkan kualitas diri? Bagaimana kau bisa menggali kemampuanmu kalau kau nggak menghadapi masalah? Kau bilang, karena begitu kau dapat masalah, pasti kau akan dipacu untuk mencari solusi. Nah, solusi itu kan sebenarnya peningkatan. Peningkatan diri. Kalau dapat masalah jangan terpuruk mati bunuh diri. Cari solusi, tingkatkan diri. Sayang ya. Nah, ojo mati. Gak ada itu. Kita gak boleh mati kata Tuhan sebelum dia panggil.
selesaikan sayangnya dengan gagah perkasa. Fabiola Ireplen, malam mak, salam dari Jambi, sehat selalu ya sayang. Ya sabar kalian ya, karena mama juga ngajarkan itu berdasarkan moodnya. Ku tunggu lagi sebagian orang ini. Mama tahu dia belum ini, mama tunggu sebagian orang lagi. Kalau kalian mau tanya, coba tanya kalau mama bisa jawab. Sri Rahayu Jidaneli, saya kadang marah sama orang, tapi kenapa saat ketemu sama orang tersebut, saya gak bisa memarahinya. Kenapa gak bisa mulut ini, gak bisa mengeluarkan kemarahan itu? Kenapa ya mak? Lagian kok keluarkan gunanya apa sayang? Ya sudah gitu loh. Kalau memang pantas dimarahin, memang harus kita marahin ya sayang. Tapi kalau nggak pantas dimarahin, nggak usah juga ya. Memperpanjang masalah ya. Gitu ya, nggak apa-apa ya sayang ya. Lama-lama nanti kau belajar dari situ, nanti lama-lama kau tahu ya. Memang nggak perlu kita marah-marah sama orang, kecuali kita mau kasih dia pelajaran ya sayang ya. Uri Hombing, bolehkah aku kak bertemu dengan kakak langsung biar lebih bisa menyadari diriku yang mesti aku perbaiki dari sikap aku. Gini sayangnya, aku kan ada di Solo ya, kau jauh. Mungkin kalau dekat kau silakan ketemu sama aku. Kalau di sekitar Bekasi, kalau ada tanda-tanda di Facebookku aku mengarah ke Bekasi, kau japri aja aku. Kalau memang waktuku cukup, karena aku juga harus menghadapi banyak orang ya. Permintaan-permintaan ketemu ya sayangnya. Ada di Bogor, ada di mana-mana, di markas-markas mama ya. Jadi ya, kalau pas ada waktuku pasti aku boleh sayang ya. Arta Siburma, aku itu kan kalau kecewa pengen meluapkannya isi hatiku, tapi setiap kali aku mengeluarkan kecewaanku seketika aku akan menyesal karena aku takut apa yang kuutarakan akan menyakiti orang tersebut. Wajar sayang, itu dilematik ya sayang ya. Makanya coba kendalikan diri ya. Setiap kita menghadapi masalah, setiap kita akan merespon orang, meluapkan segala sesuatu, bisa kita kurangi debitnya, bisa kita paskan, kita cocokkan situasi dan kondisinya ya. Ya, bentar lagi ya sayang. Agus mau nanya apa? Bentar lagi sayang. Agus ada mau nanya? Iya, kadang kan kita hidup di sebuah kelompok kecil ya, sama teman-teman gitu. Kenapa yang selalu mengalah itu malah yang selalu disakiti, Mak? Yang selalu mengalah. Misalkan ketika hujan, padahal kita juga butuh mantol, terus kita ngalah sama teman saya biar teman saya lebih aman kan gitu, karena saya laki-laki walaupun nggak ada hubungan kan. Ya, nah itu kan sudah saya berbuat baik ya, mengalah demi teman lah. Iya. Terus kedepannya kalau ketemu lagi malah dia kayak ini apa-apa saya gitu. Ya, ya jadi gini ya Gus ya. Ya gini ya, soal teman yang nggak tahu diri lah. Biar dia aja deh. Nah, dia yang disebut itu saya. Ya itu yang mama sebut tadi ya. Kalau bahasa Sanskertanya yang mama pelajari ya, itu namanya tatwa. Ada 3 sifat dalam diri manusia yang harus dikendalikan ya. Ini pelajarannya udah tingkat tinggi tapi mama keluarkan karena Agus minta ya. Ada 3 sifat kecenderungan yang ada dalam diri manusia yang harus kau kontrol ya. Tamas, tatwa, rajas. Ini bahasa Sanskerta, ajaran leluhur kita, bukan agama ya sayang. Tamas itu adalah ketamakan. Tatwa itu, tamas adalah ketamakan. Keinginan kita untuk mendapatkan lebih, menguasai lebih. Tatwa itu adalah kebaikan. Keinginan kita untuk selalu berbuat baik, mengalah, berbuat baik. Itu namanya tatwa. Rajas ada keinginan kita berbuat jahat. Jadi ini sama semua. Keserakahan kita, ya, kebaikan kita, kejahatan kita, ini sama posisinya, bisa mengakibatkan kehancuran bagi kita. Ini harus dikendalikan. Jadi kalau ada sifat baikmu pun itu ke orang lain harus kau kendalikan. Karena kalau kau baik kepada orang yang tidak tepat, akan jadi masalah bagimu. Sayang ya. Jadi, kebaikan pun, sifat baik pun dalam dirimu harus kau kendalikan sayang. Sifat baik dalam dirimu disebut dengan tatwa. Bahasa Sanskertanya ya. Itu harus dikendalikan.
Kalau kau nggak mau bermasalah di kemudian hari, sifat baikmu juga harus dikendalikan sayang. Mama bilang, selalu Mama bilang, hanya baik pada orang yang tepat. Iya, iya. Kalau kau baik pada orang yang nggak tepat, bahkan kau pun bisa dimakan. Kan atau kau dengar kata pepatah, dikasih jantung minta hati, dikasih jantung ngerogoh hati. Nah, itu kenapa? Karena orang yang baik tadi tidak tepat melakukan kebaikannya. Nah, itu sayang ya. Kau kendalikan ya, mata si buruh. Karena mungkin yang mengalah itu yang lebih bijaksana, yang Bang Agus. Bukan soal itu sayang ya. Ya, kendalikan sifat baikmu ya sayang ya. Jangan buang-buang energi berbuat baik sama orang jahat sayang ya. Nggak selalu berbuat baik itu benar ya sayang ya. Tidak selalu berbuat baik itu benar ya sayang ya. Ada perbuatan baik yang mengakibatkan penderitaan. Ada perbuatan baik yang mengakibatkan peperangan ya sayang ya. Jadi nafsu keinginan berbuat baik pun harus kau kendalikan. Kalau nggak tepat perbuatan baikmu malah jadi masalah. Iya, Mak. Benar-benar. Ya, gitu. Ya, kalau perbuatan baikmu nggak tepat akan menjadi masalah. Hanya baik pada orang yang tepat. Ini Mama minum kopi pahit. Ya sayang ya. Ya, itu tadi ya sayang ya. Bahasa Sanskertanya itu tatwa, keinginan berbuat baik. Ya sayang, Mama ulangin ya. Keinginan berbuat, kenapa orang berbuat baik selalu bermasalah? Karena keinginan berbuat baikmu tidak kau kendalikan. Keinginan berbuat baikmu pun harus kau kendalikan. Harus bijaksana memberikan kebaikanmu kepada orang yang tepat supaya kau tidak bermasalah. Ya sayang ya, kecuali kau udah ampuh. Nah, kecuali kau udah kuat, ditendang apa aja udah kuat, ya bebas kau berbuat baik kepada siapapun. Tapi kalau kau belum kuat, hanyalah berbuat baik pada orang yang tepat saja. Ya. Kau berbuat baik, ada orang di pinggir jalan, kau kasih tumpangan mobil, tiba-tiba dia penodong. Bagaimana sayang? Itu kan perbuatan baik. Tapi Ya, ada orang nggak bisa jalan di pinggir jalan, kau tolong, masukkan mobil, nggak tahu dia perampok. Salah kan kau? Itu kenapa terjadi dirampok sama dia? Kenapa? Karena perbuatan baikmu yang nggak bisa kau kendalikan, perbuatan baikmu yang nggak tepat. Nah, itu ya contohnya ya sayang ya. Terima kasih Kak, mohon doakan aku Kak bisa mengendalikan sikap dan pribadi. Aku tidak dendam tapi rasa sedih sakit itu terngiang terus. Biarlah aku derita sendiri itu aku tahan. Nggak ada sayang, harus kau lepas. Nggak ada penderitaan itu. Penderitaan itu cuma nempel di pikiranmu. Lepas. Masuk kau ke dalam rohanimu, jiwamu. Di sini tenang, nggak ada masalah. Lepas. Ya. Iya sayang. Iya, begitu ya. Nah, ini Mama mulai ya. Jadi ini akan aku ulang terus. Kalau kau mau belajar sama aku, ini akan aku ulang terus. Ini Mama mulai ceritakan ya. Yang Mama bilang tadi bab pertama dari pelajaran pengenalan pada diri sendiri. Ya, ini akan Mama ajarkan sama kamu ya. Dengar ya. Manusia, saya, dirimu, orang lain, itu kita ibaratkan seperti kereta kencana, kereta kuda. Jadi ibaratkan dirimu kereta kuda. Kereta kuda, kereta kencana yang ditarik oleh 5 ekor kuda. Dirimu dan orang lain dan aku, semua manusia kita ibaratkan kereta kuda, kereta kencana yang ditarik 5 ekor kuda. Ya. Apa kuda itu di dalam dirimu? Kuda sumber kehidupan yang memberi kau energi, yang membuat kau bergerak sebagai manusia itu adalah panca inderamu. Kalau kau diibaratkan sebagai kereta kuda, kuda di dalam dirimu sumber energi, sumber kekuatan itu adalah panca inderamu. Yang membawa masalah. Yang juga membawa kemajuan buat kau. Yang berguna untuk kehidupanmu dan juga yang tidak berguna bagi kehidupanmu karena dia juga membawamu ke masalah. Ya, jadi kuda dalam dirimu adalah kelima panca inderamu. Mata melihat, hidung mencium, mulut berbicara, telinga mendengar, kulit merasakan.
itu adalah sumber gerakmu. Kalau kau adalah kereta kencana, kereta kuda, sumber gerak kehidupanmu adalah kelima panca indramu yang mama ibaratkan tadi sebagai kuda. Itu pelajaran pertamanya ya sayang ya. Kemudian sudah kita terangkan kuda adalah panca indramu. Kemudian ada kusir di kereta itu. Siapa kusir itu dalam dirimu? Siapa yang mengendalikan kuda tadi di dalam dirimu? Kusir itu dalam dirimu adalah pikiranmu sayang. Jadi ingat kata mama malam ini. Pikiran dalam dirimu itu hanyalah supir, hanyalah kusir yang bertugas mengendalikan panca indera. Kau melihat lempar pikiran, iri hati muncul. Kau mencium pikiran, timbul prasangka. Kau berbicara timbul masalah, pinggir pikiran jadi masalah. Kau mendengar timbul iri jadi masalah. Kau meraba jadi ketagihan, timbul masalah. Ya. Kuda itu adalah panca inderamu. Kemudian kusir yang memegang kuda itu adalah pikiranmu dalam dirimu. Dia hanya kusir. Kemudian loh, keretanya itu siapa mak dalam diri kita? Nah, keretanya itu tempat terikatnya kuda, tempat didudukin kusir. Itu kereta adalah tubuhmu. Yang Tuhan bawakan, yang Tuhan letakkan kusir itu di pikiranmu, yang Tuhan lekatkan panca indera ke dia. Tubuhmu adalah keretanya itu yang harus kau jaga sampai nanti garis finish perjalanan kereta. Ya. Keretanya itu adalah tubuhmu. Tempat melekatnya mereka semua, tempat tertopangnya mereka semua. Sampai garis finish kau kembali ke Tuhan. Nah, itulah kudanya, keretanya, tubuhmu. Kemudian mak, pikiran adalah kusir, panca indera adalah kuda. Kemudian tubuh adalah kereta. Yang di dalam kereta itu ada yang sedang tertidur mak, penumpangnya. Kan kalau kereta kencana itu ada kuda, ada kusir, kan ada kotak itu dalamnya ada orang. Siapa mak yang di dalam kereta? Pertanyaannya, siapa mak yang bersemayam dalam tubuh kita mak? Kalau kita ini ibarat kereta, sudah ada kusir, sudah ada kuda, sudah ada kereta, sudah ada semua. Yang di dalam kereta tadi siapa mak yang tertidur? Itulah yang disebut dirimu yang sejati. Itulah rohanimu, itulah jiwamu. Dialah yang ketika kau lahir, dialah yang dibisikkan sama Tuhan akan tugas-tugas, akan penderitaan, akan apapun yang kau hadapi di dunia ini dibicarakan sama Tuhan ke roh itu. Ke rohmu yang di dalam kereta tadi. Bukan ke dalam pikiranmu. Ketika mama batuk ya sayangnya maaf. Ketika kau lahir, Tuhan perintahkan, Tuhan kasih satu buku perjalanan. Hai manusia yang akan dilahirkan, siapapun nanti namamu yang diberikan orang tuamu, ini bukunya. Ini keahlian-keahlian, ini naluri-naluri yang udah Tuhan sertakan kepadamu, kepada rohmu dibicarakan. Nanti kau akan menjalani ini, menjalani ini, menjalani ini, menjalani ini. Nah, roh kita, naluri kita sudah tahu apa yang perjalanan dari awal sampai nanti kita akhir mati, roh kita sudah tahu karena Tuhan sudah berbicara sama roh kita sayang. Nah, kenapa kau hidup kemudian penuh masalah dan penuh pertanyaan-pertanyaan? Karena 99% manusia hanya hidup dalam pikirannya, hanya hidup di level kusir, di level pikiran yang adalah kusir. Bukan di level yang adalah Tuhan, yang adalah penumpang tuannya tadi, yang adalah dirimu sejati. Kau tidak hidup di level sini sayang, makanya kau nggak tahu nalurimu, bakatmu, bikin kau nggak pede, nggak tahu bakatmu, kau nggak tahu nalurimu, kau nggak tahu perjalananmu. Kalau Jawa namanya sangkan paraning dumadi. Ya, dari mana mau kemana, asalmu dari mana, hidup ini harus menjalani apa, dan kau nanti mati kemana. Itu yang tahu rohmu di sini. Makanya mama bilang, kalau kau bermasalah dalam hal apapun bermasalah, kacau dalam kehidupan ini, itu karena kusir tadi nggak ngerti jalan yang benar. Kusir tadi nggak tahu langkah yang tepat. Kenapa? Makanya kenapa dilatih konsentrasi, latih meditasi, supaya kusir tadi, pikiran tadi, mengurangi dominasinya. Mengurangi dominasinya, suruh istirahat. Supir kusir tadi, supaya apa sayang? Supaya penumpang yang di belakang tadi, tuannya tadi bangun,
Bangun, kemudian kasih arahan kepada pikiran, kasih arahan kepada kusir tadi bagaimana menjalankan kereta yang benar. Sampai kereta nanti finish ke tuannya. Apa yang kita bawa dalam perjalanan ini bisa kita sebarkan sampai kita nanti selamat, sampai finish kembali ke Tuhan, sayang. Cukup paham? Nah, yang Mama jelaskan tadi, ada yang paham apa enggak? Coba dites. Kalau paham, bilang paham. Nah, coba. Nanti kalau nggak paham, Mama koreksi next, Mama sampaikan lebih baik lagi. Coba tes. Nah, yang Mama sampaikan tadi tentang perumpamaan manusia dan kereta kencana, apa udah paham apa belum? Coba komen. Coba komen, sayang. Paham, Mak? Rumiris Panja, iya sayang ya. Cici Oktavia paham, Mak? Iya sayang, paling mudah itu. Itu dulu pemahaman, itu dulu kubuka dulu kesadarannya dari situ dulu ya sayang, dari pemahamannya sayang. Sri Rahayu Jurnalis. Jadi pikiran itu bukan tuan ya sayang ya, bukan tuan dalam dirimu. Ya, Tuhan tidak berbicara melalui pikiranmu, tapi Tuhan berbicara melalui rohmu ini sayangnya. Saya Mas Santi paham, Mak? Ya sayangnya. Jadi jangan betul-betul turutin pikiranmu ya sayang ya. Kembali ke dalam dirimu, rohmu, coba turutin hati nuranimu ya sayang. Jangan turutin hati pikiranmu. Martia Siboro paham, Mak? Dumasiaan baru gabung. Kalau baru gabung nanti kau putar aja video Mama dari awal ya sayang ya. Itu ya, paham ya. Itu dari situ dulu ya, pembuka kesadaranmu ya. Kau bisa mengibaratkan dirimu sebagai kereta tadi ya. Nah, Mak jangan dihapus ya, Mak, saya ketinggalan lagi. Iya sayang, nggak akan dihapus ya. Jadi kau sudah bisa mengumpamakan dirimu itu apa bagai kereta ya sayangnya. Energi gerak kereta tadi, yang kuda 5 ekor tadi adalah panca inderamu. Kusir yang mengendalikan kuda tadi adalah pikiranmu sayangnya. Dia hanya kusir ya, jadi jangan kau turutin betul-betul. Ya. Nah, tubuhmu adalah keretanya. Kemudian ada yang duduk di situ lagi tidur, itulah rohanimu, itulah jiwamu. Disitulah dialah yang menyimpan rahasia-rahasia perjalananmu. Makanya kenapa orang yang paham, yang kembali ke rohaninya, yang kembali ke jati dirinya, hidupnya tentram. Karena apa? Karena dia tahu apa yang bakal dilewati kereta kehidupanmu ini, apa yang bakal dilewati tubuhmu, dia udah tahu. Jadi dia tentram aja. Kalau kau nggak masuk ke dalam dirimu, kusir itu nggak tahu. Waktu kau akan dilahirkan, Tuhan hanya berbicara sama rohmu, nggak berbicara sama pikiranmu. Pikiranmu belum ada. Begitu kau sampai ke bumi, pikiranmu ada. Dia adalah kusir, ya sayangnya. Jangan kau turutin. Ya. Baru gabung, Ma, nanti aku ulang nontonnya, Ma. Iya sayang, nanti kau ulang nontonnya. Udah paham ya? Jadi Mama mau ajarin Agus tipis-tipis relaksasi ya sayang ya. Mama majukan ini supaya Agus nampak jauh ya, relaksasi ya. Supaya Agus relaksasi ya. Udah kita mulai ya sayang. Nah, pertama yang paling penting itu adalah tempat yang nyaman ya. Untuk latihan konsentrasi dan pernapasan, yang paling penting adalah tempat yang nyaman ya. Kalau kau belum kuat dengan gangguan-gangguan, baru hombing dari tadi merenung perjalanan kakak, air mata menetes terus. Iya sayang, nggak apa-apa sayang, pengurasan ya. Yang pertama, kalau kamu mau latihan pernafasan, latihan relaksasi, kau cari tempat yang nyaman sayang ya, karena kau belum begitu kuat dengan gangguan. Tempat yang lebih tenang, yang lebih nyaman ya. Baru posisi duduk. Nah, sebenarnya konsentrasi itu bisa posisi apa aja, kau tidur, kau apa. Tapi yang paling sehat dan untuk pemula adalah duduk bersila. Ya, dilatih ya, karena sirkulasi paling baik waktu kau latihan pernapasan adalah duduk bersila. Ya, dengan punggung belakang yang tegak lurus. Kalau kau nggak biasa duduk tegak lurus, punggungmu akan sakit. Tapi itu harus kau latih ya sayang. Nah, bentar. Nyangkut, bentar saya nyangkut. Nah, Mama mau kasih praktek ya. Ini ya, kasih praktek ke Agus ya. Nah, duduknya bersila ya.
ini dinaikkan Gus kaki ini, maaf. Nah, tumpang. Ha, dia udah bisa duduk seperti ini karena dia orang Jawa mungkin sering duduk bersila. Nah, ini kalau kau kuat karena tubuhmu kecil, kaki ini telapaan ini boleh kau dudukin. Tapi kalau kau agak gemuk seperti mama, ini bisa kau ginikan di bawah. Coba, nampak nggak ya? Sorry, mundurkan. Ya. Ya, sayang sebenarnya nggak dalam posisi duduk pun bisa ya. Tapi ini kita latih dulu dalam posisi duduk. Kalau kau berat badanmu supaya nggak kesemutan, ini kau taruh di sini ya, jangan kau lipat. Nah gini ya, tapi ini harus naiknya sayang. Nah usahakan naik ke sini sayang ya. Kita energi di situ ya sayang ya. Nah ini gini, tapi kalau karena Agus badannya kecil, dia mungkin nyaman, dia taruh di bawah lebih bagus lagi. Nah ya, gini, ya sayang. Terus punggung ini harus tegak lurus ya. Kalau kau nggak biasa tegak lurus mungkin akan sakit. Relax ya. Relax ya. Kalau kau punya teman, kau bisa pijit di sini, teman pijit 3 titik, ini pijit 3 titik, ini pijit, kemudian ini pijit 3 titik. Ke sini 3 titik, ke sini 3 titik, ke sini 3 titik. Ya, kalau ada teman. Kalau enggak kau pijit aja sendiri gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, 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 gini. 3 titik kau pijit. Ya, itu ada relaksasi. Terus ini mau kau ginikan dulu sebentar sayang, relaksasi ya. Tegakkan sampai sakit, sampai kau merasa nggak kuat. Nah, balikkan. 3 kali. Nah, itu melonggarkan otot-otot sini. Dengarkan 3 kali ya. Nah, dengarkan sampai agak sakit sedikit. Nah, begitu sakit langsung lepas. Ya, dengarkan ya. Nah, udah. Terus tanganmu longgar-longgarkan, ginikan ke atas, ginikan ke depan, longgar-longgarkan dulu. Ya, longgarkan, dorong ke depan, dorong ke bawah. Nah, udah. Longgar-longgarkan ya. Nah, udah, tegak. Tangan, posisi tangan ini ngefek ya sayang ya. Ini namanya mudra. Mudra itu adalah gambaran jiwamu. Setiap manusia punya gambaran sendiri-sendiri. Ini ditandain dengan nyaman apa enggaknya. Boleh seperti ini. Ini sebenarnya nggak ngaruh sekali, tapi ini menolong kau, membuat kau nyaman. Karena kalau ini nggak tepat sesuai dengan gambaran jiwamu, nanti kau nggak nyaman, gelisah. Ini bisa begini, bisa kau genggam, bisa begini macam. Ini harus kau temukan gitu, harus kau temukan gini, letakkan, tarik, sampai kau merasa nyaman. Di bentuk mana kau nyaman? Coba Agus cari, mana yang nyaman. Begitu nyaman, pikiranmu lumayan tenang. Nah, Ya, begini. nah Agus nyamannya seperti ini. Kalian beda-beda ya sayang, tapi tetap letakkan di lutut. Tunggu terus, aku cek apa posisi gambarmu pas. Ya, jangan komen dulu ya sayang, biar aku bajarin dulu si Agus. Ya, terus. Gini, terus Gus. Nah, itu ya. Ini latihan pernapasannya sayang ya. Nah, kepalamu udah tegak, udah enak, gini. Tarik nafas sambil kau hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Relax agak berat. Tahan nafas, hitung 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan sampai angka 5. Lepaskan 1, 2, 3, 4, 5. Coba gimana? Berat apa enggak? Berat. Nah, berat kan? Tapi itu latih ya. 4, 3, 5 bagi mama. Itu yang paling ringan dulu ya. 4, 3, 5. Tarik nafas. 4. Penuhi rongga paru ya. Jangan ditahan di tenggorokan atau di hidung ya. Penuhin rongga paru. Terus hitung 3. Tahan 3, 1, 2, 3 ditahan, terus lepaskan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Napas biasa dulu, coba cermati dulu. Jangan kaku, itu memang awal-awal memang berat. Jadi latihan konsentrasi dan pernapasan hanya begini, tapi itu berat sayang ya. Berat sayang ya gitu. Kalau udah biasa akan mudah, tapi kalau masih pemula akan berat. Coba ulang. Mata harus terpejam atau mulai? Seenaknya dulu, karena itu nanti ada tahapannya sayang ya. Sampai kau bisa nerima itu tadi. Ritmenya, kan berat itu. Ya. 4, 3, 5. Itu nanti ditukar lagi. Tarik nafas sampai hitungan 4, tapi jangan maksa ya sayangnya, lembut. 4. Tahan 3. Buang 5. Jangan bergerak kepalamu. Tetap di posisi. Coba. Sampai berapa kali sampai kau bisa ya. Bentar nanti tak naikkan anunya lagi. Ini juga bisa untuk orang yang susah tidur ya sayang.
Kalau kau susah tidur, pikiranmu nggak berhenti-berhenti, lagi geletak, makin kau geletakkan badanmu, pikiranmu makin melayang kemana-mana, nggak tidur-tidur. Kau bikin gini, nanti kau bisa tidur. Nah, perenggangan. Agus latihan dulu ya. Ini masih latihan pernapasan ya sayang. Nah, jangan gerak-gerak kepalanya Agus. Biasa aja. Sampai enteng. Jadi yang kembang kempis sininya aja. Iya, jadi tarik pelan, penuhin dada. Tahan hitungan ketiga, lepaskan pelan-pelan. Jangan pakai mulut ya sayang, mulut ditutup. Ya, semua proses pernapasan harus pakai hidung, mulutnya ditutup sayang ya. Nah, yang sering napas pakai mulut itulah yang orang yang banyak banyak kegelisahannya. Nah, sampai itu terasa ringan. Coba dulu latihankan ya. Punggungnya lurus, duduk, kaki bersila kalau bisa. Tangan sesuai bentuk tubuhmu, rileks. Ya, coba latihan itu tadi. Tarik 4, tahan 3, buang 5 perlahan. Itu dasarnya, dasar banget. Nah, itu dasarnya. Sambil lihat dasarnya, aku mau lihat dulu apa pertanyaan kalian ya. Agus berlatih itu, Mama lihat dulu. Latihan ya Agus, sambil Mama baca. Punggung tetap tegak, kepala rileks dengan cara bernapas itu. Coba. Tak coba pakai terpejam matanya ya Mak ya. Boleh, yang mana aja. Nanti kan Mama ajarin lagi step selanjutnya. Ya. Iya Mak, langsung praktek Grace. Iya sayang, praktek. Nanti kalau ada keluhan tanya dulu sama Mak sampai Mama lanjutkan step berikutnya ya. Perlahan-lahan, gak usah keburu-buru kita ya sayangnya. Sri Rahayu, kalau orang gemuk biar gak mudah kesemutan gimana Mak? Pasti kesemutan dulu kau. Itulah kenapa kita harus latihan. Gak 1-2 langsung bisa ya sayang ya. Kau cari posisi yang aman dulu aja. Nanti lama-lama kelenturan itu nanti kita bentuk ya. Nanti ketahanan itu pun kita bentuk, tulang punggung dibentuk dengan ketekunanmu ya sayang ya. Nggak hari ini selesai, nggak hari ini kita bisa bagus. Mak, kalau kita narik nafas dari hidung terus lepasnya dari mulut, apa dari hidung juga? Dari hidung juga sayang ya. Seperti gerakan yoga. Iya sayang, latihan pernapasan itu ya yoga. Pokoknya napasnya jangan ada keluar dari mulut, jangan ikut campur mulut, mulut tutup. Nanti ada lagi step yang Mama ajarin lagi, itu dulu. Mak, kalau agak gemuk, kaki susah untuk bersila, gimana? Yang nyaman aja sama kau. Ya. Tapi nanti pelan-pelan usahakan ya sayang. Pelan-pelan usahakan, tapi yang nyaman aja buat kau. Selonjor pun gak apa-apa ya. Tapi nanti lama-lama harus kau usahakan. Karena sirkulasi darah paling bagus itu waktu bersila. Itu udah Mama buktikan. Duduk bersila itu paling bagus ya. Kalau telentang posisi menyusui. Kalau tidur posisi menyusui gini. Ya kakinya miring tapi yang di bawah ini badan sebelah kanan. Ini badan sebelah kanan ini. Kanan kau mana? Gini, posisi gini. Itu pun posisi meditasi yang bagus, posisi latihan konsentrasi yang bagus. Kayak ibu menyusui. Kayak gitulah. Mak butuh berapa lama posisi seperti ini, Mak? Senyaman kau aja sayang mata si buru ya. Begitu kalau udah capek ya sudah gitu. Karena latihan ini kan gak boleh memaksa ya sayang. Perlahan-lahan ya sayang. Bisa berminggu-minggu ya sayang baru kau rileks ya. Baru kau tahu efeknya ya. Tapi Mama bilang hanya beberapa menit kau udah tahu efeknya bagus. Tapi untuk sempurna ya butuh berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya sayang. Ini masih tahap awal. Nanti Mama ajarin lagi Agus. Mana posisi lidah, posisi mata. Nanti Mama ajarin. Itu dulu tadi hitungan itu tuh dulu ya. Berapa lama latihan pernapasan? Udah bisa Mama lanjut ya. Udah mau lanjut Gus? Nah. Udah Mama lanjut ya. Mama lanjut ajarin Agus ya. Apa yang mau ditanya dulu Gus? Kalau mata terpejam ini ya. Kayak lebih terasa ya Mak ya. Ya tergantung ya, beda-beda man. Orang beda-beda, nanti Agus sukanya begitu. Mungkin kau turutin sampai nanti Agus bakal tahu mana yang tepat. Karena itu proses ya San.
Manusia itu gini, teori sih bisa sama, cara bisa sama, tapi dalam prakteknya setiap manusia beda, pasti ada improvisasi sendiri-sendiri, karena itu kan tergantung rasa ya, rasa dan kenyamanan. Kalau rasa dan kenyamanan itu nggak bisa diajarkan ya sayangnya. Nanti itu Agus kenali sendiri. Ya karena nggak semua orang sama ya Gus. Nah gitu. Ya yang apalagi yang mau tanya Gus? Berarti begitu pula posisinya kita ya Mak ya. Misalkan tadi kayak kalau badannya gemuk, enaknya gimana tuh, jadi nggak harus sama kayak nggak harus saya gini. Nggak, tapi diusahakan semakin lama semakin bikin posisi seperti itu. Ya. Karena sebenarnya latihan pernapasan di posisi manapun boleh, tidur boleh, sambil telentang boleh, apa boleh, tapi yang paling bagus untuk sirkulasi darah ya duduk bersila. Baru hombing, baru dipraktekkan sebentar, rasanya badan kita ringan, tenang. Itulah sayang. Kayak ngelepasin sesuatu. Kayak ngelepasin sesuatu. Nah, Agus bilang kayak melepasin sesuatu. Itu baru beberapa detik sayang. Bagaimana kalau kau lakukan berbulan-bulan? Jadi kalau orang yang takut latihan pernafasan, latihan yoga, itu nggak ada hubungannya sama setan, sama tuyul, sama patung, sama siapa-siapa. Nggak ada sayang. Nah. Nggak ada sayang ya, itu hubungannya sama dirimu sendiri ya sayang, jadi nggak usah takut ya. Itu hanya bagaimana kita mengontrol pernafasan buat tenang ya. Kalau dalam beberapa detik aja kau udah tenang, bagaimana kalau sudah bertahun-tahun kau lakukan? Kalah mama kau bikin nanti. Nah gitu, mama bisa kau kalahkan. Nah gitu ya sayang. Gitu. Kalau kau sudah lama, mamamu ini pun bisa kau kalahkan. Itulah ya. Nah, yuk mama lanjut ya, ajarin Agus. Yang mau berlatih, coba ulang posisinya, tarik nafas lagi sambil perhatikan cara mama terangin ke Agus ya sayang. Ini tak mundurin lagi Agus. Iya Mak. Sip. Aku kalau turunnya nggak hati-hati bisa nyenggol gelas. Nah, gini. Ada rahasia-rahasia para yogi, para pelatih pernafasan itu menemukan bahwa lidah ditekuk ke atas, ke langit-langit. Mulut tertutup tapi lidah ditekuk ke belakang gitu loh, menyentuh langit-langit. Kan ada di belakang gigi atas kan ada leguan. Diletak di situ. Tutup mulut. Kemudian mata lihat dua mata, kedua bola mata lihat ke ujung hidung. Itu cara menarik pikiran supaya ini udah mulai masuk ke pikiran ya, bukan pernafasan ya. Ini sudah mulai cara menutup pikiran. Kedua bola mata lihat ke ujung hidung. Sakit nanti, ini nanti terasa sakit di sini, terasa sakit. Tapi lihat sampai bayangan hidung satu. Bisa nggak? Sampai bayangan hidungmu jadi satu. Matanya jangan terpejam, matanya redup ke bawah. Meredup ke bawah, lihat ujung hidung sampai kedua mata, yang ini lihat ke sini, yang kanan lihat ke sini, yang kiri lihat ke sini, sampai bayangan hidung hanya satu. Bisa enggak? Tekuk lidahnya, hadapkan ke sini sampai bayangan hidung cuma satu. Ya. Tekniknya ini banyak ya sayangnya, sampai yang tinggi, sampai yang ini semua banyak. Yang paling dasar pun sudah menolong. Kau tahu enggak? Ya. Bisa enggak Gus sakit? Nah, sakit? Nah, yuk. Agus sampai berlatih. Tapi kombinasikan sama pernapasanmu tadi ya Gus. Nafasmu berapa? Sambil kau julingkan. Gitu. Matamu juling sambil lihat hidung. Sama lidahmu kau tekuk sambil latihan pernapasan tadi. 4. Tarik ke dalam parumu 4, tahan 3, buang 5, sambil julingkan. Nah, mama mau nanya ke mereka, bagaimana udah dipraktekkan rasanya gimana? Ya sayang. Nah, katanya mata jadi perih, Mak. Apabila ini nama menonton doa. Latihan pernapasan ini kalau diresapi bisa fokus curhat sama Tuhan. Iya sayang. Nanti itu tujuannya ke situ. Nah, sampai kau bisa masuk ke dalam hati nuranimu, kau dengarkan ya. Maklumnya jangan dihapus, enggak sayang ya. Coba dulu ya, kayak Agus bikin itu, mata dijulingkan, lihat ke hidung itu. Kenapa mata harus dijulingkan, Mak? Itulah cara yang kita temukan untuk menutup pikiran supaya pikiran bukan kemana-mana.
Kalau kau latihan pernapasan, pikiranmu kemana-mana, ke sana kemari mikirin ini, tiba-tiba muncul gambar baju, tiba-tiba muncul utang, tiba-tiba muncul orang marah-marah, tiba-tiba muncul orang yang menyakitin, lalu lintas pikiranmu itu yang ngeri banget, tutup. Lidahmu kau tekuk, kau tutup, itu kau menutup pikiran, menutup panca indera. Matamu kau julingkan ke hidung, itu menutup panca indera. Nah kemudian nafasmu latih seperti tadi, 4, 3, 5. Tarik ke paru-parumu 4, tahan 3 hitungan, buang perlahan-lahan 5. Tarik lagi 4, tahan, buang lagi 5. Nah, ya, coba latihan, kemudian kau komen ke mama, apa yang kau rasakan ya sayang. Nanti mama akan bikin sesi terus-menerus seperti ini sampai kalian bisa, dan kalian tahu manfaatnya, dan kalian ceritakan ke mama ya. Nah, coba latihan, kemudian komen. Kayak gini mamamu di tentara kulatih, preman kulatih sayang ya, preman Medan itu udah kulatih sayang, dipanggilnya aku mama ya. Preman yang bawa parang itu di Gatot Subroto itu ada yang anak buah mama juga, dia ngaku jadi anakku katanya, kulatih ya sayangnya, tukang megang golok ya, sekarang pakai peci, dia rajin sholat. Nah, dia muslim ya, bukan anak buah ya, dia sendiri yang suka manggil aku mama. Saya ya. Seperti punya hidung 2 buah ya, Mak. Jangan sayang. Itu berarti kau belum betul-betul bisa ya. Bayangan hidungnya cuma 1. Nanti matamu tuh kerip gitu nih, kerip. Kalau kau dalam apa, kalau baru mulai matanya kerip goyang gitu, nggak apa-apa sayang. Itu kan pengaruh lalu lintas pikiranmu nih. Pikiranmu itu kan nggak pernah berhenti. Cus. Lagi tidur pun kau bisa kebayang-bayang pikiran. Makanya kau kadang-kadang mimpi yang enggak. Ya, itu lalu lintas pikiran. Nanti matamu akan goyang-goyang gini tuh. Gak apa-apa sayang ya. Ya, nggak satu hari nih bisa kita dalami ya sayang ya. Perlu latihan ya, tapi kan sudah ada yang tadi bikin kesaksian ya, baru latihan berapa detik udah ringan. Sampai berair mataku, Ma. Iya sayang, memang begitu. Matanya perih dan airnya tertutup dan rasanya tenang, Ma. Iya sayang. Harus begitu ya, tapi kau latih ya, kalau bisa jangan tertutup, agak terbuka, lihat ujung hidung. Jadi satu bayangannya sayang, lidah ketekuk ke atas. Ya. Itu cara pengendalian pikiran. Susah, Mak, mata juling, konsentrasi ke hidung, pernapasannya kok jadi bubrah, Mak. Iya sayang. Mama bilang tadi, latihan pernapasan itu seperti mudah, tapi sulit. Ya, berlatih terus ya sayang. Berlatih terus. Nggak hari ini, nggak dalam tempo detik ini bisa ya sayang. Apalagi kita yang udah tua-tua ini kan, udah terlalu banyak yang tersimpan di memori di sini. Disuruh dia berhenti susah. HP itu aja kalau udah kebanyakan memori mau dibuang susah, mau dibersihkan susah, ya, ya, ya. Tapi tetap harus latihan ya sayang. Nah, coba komen yang sudah ikut prakteknya tadi, bagaimana komennya, ya. Memang susah, tapi lama-lama enggak tahan, Mak, baru bentar udah kayak oyong aku, Mak. Itulah sayang. Itulah pikiranmu itu mengerikannya beratnya. Nah, coba latih, dari dengerin apa yang Mama bilang, resapin, latih lagi. Pelan-pelan, jangan paksa sayang ya. Kalau capek, kalau kira-kira nggak nyaman, pelan-pelan dulu ya sayang. Itu berat. Pikiranmu yang dari dulu udah menguasai dirimu, kau suruh berhenti, kau suruh diam, kau suruh istirahat, pasti melawan. Berat. Tapi latihan terus. Nanti ketemu Mama step berikutnya, nanti step berikutnya, nanti kau udah mulai ada kemajuan. Ya. Pusing, Mak, sampai kayak mual, iya sayang. Nah, ya. Kalau memang itu belum bisa, kau pusing agak mual, pernapasan tadi aja yang seperti Mama bilang, dengan posisi mata sedikit terpejam itu, latih dulu pernapasan sampai rileks, baru nanti masuk yang lidah ketekuk dan mata dijulingkan, lihat ujung hidung. Itu memang agak berat sayang ya. Nanti ini kayak ketarik, ini sakit banget gitu.
Itulah pikiran itu mau ditundukkan sakit. Mata goyang-goyang, goyang-goyang, itulah konsentrasi. Konsentrasi itu bukan pekerjaan yang mudah sayang. Sulit sekali. Tapi dengan latihan pasti bisa. Ya. Gak tahan mak baru bentar kayak oyong. Betul. Semua yang belajar ke mama pasti ngalami. Tapi coba kau suruh anak umur 13 tahun ke bawah, 14 tahun ke bawah mama ajarin, pasti mudah. Kenapa? Karena pikirannya ini memorinya belum penuh. Belum kebanyakan beban. Masih ringan. Ngajarin anak kecil itu lebih mudah sayang. Daripada kita yang udah tua-tua ini. Udah terlalu banyak merekam. Mak, jidatku kayak baru kena kusuk. Mak, iyalah sayang. Banyak itu efeknya. Tapi nanti putar ulang. Coba resapi apa yang mama bilang tadi. Praktekkan ya. Nanti next mama umumkan. Kita ada pertemuan lagi. Mungkin kita bisa bikin apa namanya ya. Konferensi apa namanya. Kalau kita bareng-bareng bisa nampak semua orangnya. Nanti mama bikin grup ya. Yang mau latihan. Nanti mama kasih WA-nya admin. Nanti siapa-siapa bisa WA admin ya. Tapi gini ya, mama menuntut satu sifat baik profesional, ya sifat baik profesional ya sayang ya, jangan norak ya. Kalau mama lagi live, ya judulnya live ngasih pelajaran tentang konsentrasi dan pernapasan, jangan nanya-nanya yang lain. Kalau mama kasih WA untuk grup pernapasan dan konsentrasi, jangan nanya-nanya daster. Nggak suka mama ya sayang ya, jangan ya. Kita harus dewasa, bijak, harus profesional ya. Jangan ngawur ya sayang ya. Ya, mama lagi latihan konsentrasi, mentang-mentang aku jualan daster, kok serbu aku daster. Namanya kau nggak bijaksana, nggak dewasa, dan sedikit norak. Kalau aku bikin grup WA tentang tanya jawab meditasi. Kalau ada yang nanya soal yang lain-lain, soal baju, soal yang lain-lain, akan kukeluarkan dari grup. Aku nggak suka orang yang nggak disiplin ya sayang, dan mengganggu orang lain ya sayang. Karena kalau ada grup soal konsentrasi, soal latihan pernapasan, pengendalian pikiran, kau campur adukkan dengan yang lain-lain, dengan tanaman, dengan buah, dengan makanan yang mama posting, mama nggak suka ya sayang. Karena akan mengganggu yang lain konsentrasinya. Karena mama bilang konsentrasi. Konsentrasi. Kalau kau melakukan A, lakukan A. Kalau kau bikin grup tentang meditasi ya, tentang latihan pernapasan, ya latihan pernapasan. Nggak usah kau campur adukkan. Itu orang nggak konsentrasi, mama nggak suka. Nah, ya sekarang aku tanya Agus bagaimana prosesnya. Dia kayak kesakitan semua itu. Nah, gimana Gus? Nah, enak-enak sakit kayaknya. Iya. Kerasa banget. Nah, itu awal-awal ya sayang. Kalau di kepala enteng, tapi di kaki berat. Ya, itu pelan sayang. Pelan ya. Pelan ya. Itu semua ya kau alami, udah banyak kau alami hidup ini. Kalau mau diurai, itu juga nggak bisa satu malam sayang. Jadi perlahan-lahan. Jadi nggak ada hubungan ke apa-apa. Semua tentang dirimu, tentang badanmu, tentang pikiranmu, tentang sirkulasi nafasmu, tentang sirkulasi darahmu. Nggak ada yang lain. Ya sayang, nah nggak ada hubungannya sama hantu, klenik, setan, jin, nggak ada. Ya, nggak ada. Nah tidak ada. Semua tentang dirimu sendiri, dirimu masing-masing ya sayang. Dia capek kakimu itu memang nggak gampang. Bertahap ya. Jadi kapan Mak aku bisa mulai latihan pribadi? Nah gini, yang terbaik untuk pemula ya sayang. Ini dengernya baik-baik ya. Ini waktu yang paling tepat untuk pemula latihan. Ya. Kalau kau tidur malam, setelah rapi semua ya, mungkin pintu terkunci, anak-anak sudah tidur, lampu sudah dimatikan, semua yang bakat mengganggumu sudah terselesaikan semua. Semua yang akan mengganggu konsentrasimu sudah terselesaikan semua tugas-tugasmu. Bersihkan diri, cuci muka mungkin, sisir rambut mungkin, pakai baju yang dingin atau apa, rapi. Kau bisa latihan di tempat tidurmu sayang. Tempat tidurmu sendiri-sendiri.
latihan jangan lama-lama ya, 5 menit sampai 15 menit. Paling singkatnya 5 menit, paling lamanya 15 menit. Jangan overdosis sampai berjam-jam ya. Begitu badanmu rileks, langsung ajak tidur. Paham ya? Paham ya Gus? Iya, ya Mak. Nah, latihan sebelum tidur, rapikan semua yang bakat-bakat mengganggumu. Ya, berarti begitu kau berlatih di tempat tidur, langsung tidur. Jangan kemana-mana lagi. Berarti termasuk matikan HP, Matikan HP, radio atau TV, matikan semua saya. kelistrikan yang itu matikan semua. Langsung tidur, jangan buka HP lagi. Jadi kalau misalnya kau dagang, kau apa masih ada HP ya buka dulu. Setelah selesai semua, matikan. Kau pergi ke tempat yang nyaman di mana kau tidur, ya sayang. Mungkin kau boleh pakai wangi-wangian, minyak wangi untuk merelaksasi badanmu atau hand body atau apapun yang menyenangkan dirimu. Bisa kau urut sedikit lehermu, bisa kau urut semua tanganmu, urut telapaknya leher, urut pakai hand body. Udah rileks, suasana tenang, kau latihan, pergi tidur. Kemudian cukup itu aja Mak. Belum sayang. Besok ketika bangun, ya Gus, Iya Mak. ketika bangun, kau jangan langsung lompat dari tempat tidur ke dapur. Jangan lompat langsung, pegang HP, jangan. Begitu kau bangun tidur, kau duduk lagi, duduk dulu. Jangan langsung pikirin dunia ini ya sayang ya. Iya. Jangan kau pikirin dulu dunia ini, besok makan apa, besok kerjanya bagaimana, berangkat kerja makannya bangun yang tepat. Jangan langsung terlompat kau dari tempat tidurmu ya. Jangan langsung kau pegang HP, kau buka WA yang bikin kau geger ya. Ada yang marah, ada yang ini, ada yang stres. Batuk. Aku batuk, ini musim hujan. Terus, jangan ya sayang. Duduk dulu setelah bangun tidur. Duduk latihan pernapasan 5 menit saja. Apapun efeknya. Ya jangan pergi minum, jangan pergi apapun. Latihan dulu. Duduk dulu di tempat tidur. Jangan gelisah, jangan lompat. Jangan geger. Seheboh-hebohnya kau, sesibuk-sibuknya kau, masa nggak bisa kau menyempatkan 5 menit setelah tidur? Jangan turun dulu dari tempat tidur. Sesibuk-sibuknya kau, bahkan ketika kau jadi presiden sekalipun, masa nggak punya waktu kau 5 menit setelah bangun tidur untuk latihan pernapasan? Kalau orang Jawa bilangnya itu wening. Wening itu kalau orang kita bilang orang Batak saat teduh, ya. Nah, tenangkan diri kita dulu. Sebelum kita masih di tempat tidur, jangan gelisah sayang ya. Nah, jadi kau latihan dulu di tempat tidurmu 5 menit aja. Nah, 5 menit aja sayang ya, nggak banyak-banyak ya. Nanti kalau kau udah kuat dan banyak waktu mungkin bisa naik 10 menit ya. Kalau mau tidur banyak waktu, kalau bangun tidur biasa terburu-buru 5 menit kau latihan. Apapun efeknya lakukan. Kalau kau nggak tahu tanya sama mama. Nanti setelah kau terbiasa 1 minggu, 2 minggu, nanti kau tanya, kau lihat buktikan sendiri apa perubahannya dalam dirimu. Ya sayang ya. Nah, itu cukup malam ini ya. Jadi ini ada 38 penonton mama. Mungkin dia yang serius, nanti mama akan bikin grup ya. Nanti mama nggak janji harus besok atau beberapa hari lagi. Kalian latihan sendiri. Nanti kalau misalnya admin mama udah sempat, nanti dibikin grup khusus untuk tanya jawab, latihan pernafasan, relaksasi, ya sayang ya, sama pengendalian diri.